Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wasyukru lahu ala ma awla min ni'amin sabighatin wa asda. Ahmaduhu hamdan yaliku bi jalali wajhihil karimi wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut berbahagia dan mesti berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berbahagia. Termaktub dalam surat Yunus di ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itulah hendaklah mereka berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbahagia. Dan kalau kita mengetahui akan hakikat ini, sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih hati. Tidak ada alasan bagi kita untuk berkeluh kesah. Yang ada hanyalah kebahagiaan kalau kita mengetahui hakikat sumber dari kebahagiaan kita itu. Di dalam ayat tersebut, terutama di awal ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul." Apa artinya qul, Ibu? Katakanlah. Sama hanya dengan qul huwallahu ahad. Sama juga dengan qul ya ayyuhal. Sama juga dengan halnya qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah. Secara spesifik siapa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini? Siapa? Katakanlah. Berarti kan di dalamnya ada perintah. Yang memerintahkannya Allah. Kepada siapa, Ibu? Secara spesifik khitab ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan hal ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa, Bu? Kepada siapa pesan ini mau disampaikan? Kepada umatnya. Berarti kita termasuk di antaranya. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Allah dalam ayat ini?
Bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah serta rahmat dari Allah, maka dengan itulah hendaklah mereka berbahagia. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berbahagia dalam kehidupan kita. Dan sebab kebahagiaan itu adalah karunia Allah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, kira-kira dalam ayat ini yang Allah maksud fadlullah itu, karunia Allah atau rahmat Allah itu apa kira-kira Ibu? Ketenangan. Apa lagi? Apa yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini tentang karunia-Nya dan rahmat darinya? Apa kira-kira Ibu? Kan banyak nih karunia Allah nih. Rahmat Allah nih banyak. Secara spesifik rizki. Apalagi Ibu? Banyak ya Bu ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui, coba kita buka tafsir dari ayat ini. Dan salah seorang mufassir, ahli tafsir, terutama dari kalangan sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang sekaligus sahabat Nabi dan juga sepupu Nabi, karena dia adalah anak paman Rasul yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Salah seorang paman Rasul yang masuk Islam namanya siapa Ibu? Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib kakeknya, Abbas pamannya. Ya. Nah, paman Rasul bernama Abbas ini punya anak namanya Abdullah ibnu Abbas. Usianya masih sangat belia Ibu. Bukti masih sangat belianya usia Abdullah bin Abbas, Rasul seringkali memanggilnya dengan panggilan ghulam. Ya ghulam. Ghulam ini adalah panggilan untuk anak laki-laki yang usianya antara 3 sampai 9 tahun. Itu masih sangat kecil. Kalau anak Ustaz ini berapa tahun usianya Nenek? Sudah berapa tahun? Iya. 11, berarti sudah tidak ghulam lagi. Karena ghulam itu ya satu untuk anak laki-laki usia antara 3 sampai 9 tahun. Jadi sekalipun usianya masih sangat belia Ibu, tapi Allah memberikan pemahaman yang sangat luas kepada Abdullah bin Abbas ini tentang agama Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Abdullah bin Abbas untuk memahami terkait dengan tafsir Al-Qur'an. Dan itu berkah dari doa Rasul untuk Abdullah bin Abbas ini. Karena Nabi Muhammad pernah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan kepada dia ini agama dan ajarkan kepada dia takwil, itu tafsir. Karena dia kemudian dikenal sebagai seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat Rasulullah. Nah, ketika Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan fadlullah dalam ayat ini adalah agama Islam. Apa Ibu? Agama Islam. Jadi berarti katakanlah wahai Muhammad, dengan nikmat Islam, jadi fadlullah di situ artinya agama Islam. Wa rahmatihi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat Allah dalam ayat ini? Ibnu Abbas menerangkan yang disebut dengan rahmat Allah dalam ayat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti katakanlah wahai Muhammad, dengan nikmat agama Islam serta diutusnya Muhammad di tengah-tengah kalian, maka dengan itulah hendaklah mereka berbahagia, kata Allah. Subhanallah. Jadi kebahagiaan kita itu sebenarnya sudah ada pada diri kita modalnya Ibu sekalian. Apa itu nikmat Islam? Mengapa? Karena nikmat Islam adalah puncak dari semua karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Puncak dari semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya adalah agama Islam. Karena memang Allah membuat standar keberuntungan itu dari mana itu? Apakah karena harta yang banyak? Apakah karena pangkat dan jabatan yang tinggi? Apakah karena gelar yang panjang di awal atau di akhir nama? Bukan. Dalam pandangan Rasul, keberuntungan itu adalah liman hudiya ilal Islam. Bagi orang yang telah diberikan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam.
Jadi Nabi Muhammad menyebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi ini tuba, kata Rasul. Tuba itu dari kata toba. Apa artinya toba itu? Toba. Salah satu nama kota Madinah itu adalah Thayyibah. Dari kata toba. Apa artinya toba? Baik. Jadi tuba alangkah baiknya, alangkah beruntungnya, kata Nabi Muhammad. Siapa yang beruntung dalam pandangan Rasul? Liman hudiya ilal Islam. Bagi orang yang telah diberikan hidayah untuk masuk Islam. Karena tidak semua orang menikmati hidayah Islam ini, Ibu. Hanya hamba yang terpilih. Dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan nikmat Islam ini. Bahkan paman Rasul yang bernama Abu Talib, paman yang begitu sangat dicintai oleh Nabi, paman yang begitu sangat disayang oleh Rasul, tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati hidayah Islam. Padahal dia tahu bahwa yang disampaikan oleh keponakannya adalah kebenaran. Tapi hidayah Allah tidak hinggap di hatinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pelajaran penting kepada Nabi Muhammad dan kita semua. Tentang apa? Tentang sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Apa kata Allah? Ketika Nabi Muhammad bersedih hati atas kematian pamannya, bukan dalam keadaan muslim, melainkan dalam keadaan musyrik. Allah katakan kepada Rasul, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada paman yang kau cintai sekalipun. Karena hidayah itu mutlak milik Allah. Dan Allah hanya memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, apa nggak beruntung kita, Ibu? Masih juga kita mengatakan kita tidak beruntung dalam hidup ini? Ibu? Beruntung, Ibu. Jadi rubah cara pandang kita tentang keberuntungan itu. Selama ini kita melihat keberuntungan kalau kita lagi banyak uang, ya kan. Kalau rezeki alhamdulillah, karena rezeki itu tidak dibatasi oleh uang, Ibu. Tapi banyak sekali rezeki. Dan rezeki ini, kata para ulama, sebagaimana ajal mengejar kita, rezeki juga mengejar kita, Ibu. Jadi jangan khawatir terkait dengan masalah rezeki. Ya, karena Allah yang menjaminnya. Tapi kalau iman, nah ini masalahnya tidak ada yang menjaminnya, ya kan? Kecuali kita betul-betul memohon kepada Allah agar Allah meneguhkan iman kita ini, meneguhkan Islam kita ini. Sampai kapan kita mesti bertahan di atas Islam ini, Ibu? Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum, sampai akhir kehidupan kita. Nah, perlu kita sadari nikmat Islam ini adalah karunia Allah. Yang kedua, wa rahmatihi, dan rahmat Allah. Tadi Ibnu Abbas menyebutkan yang disebut dengan rahmat Allah adalah diutusnya Nabi Muhammad. Dan Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat, bukti cinta dan sayang Allah. Bukan hanya kepada manusia, tapi bahasa yang digunakan oleh Allah adalah lil alamin. Karenanya kehadiran Nabi Muhammad itu dinanti-nantikan bukan hanya oleh ibunya, Ibu. Dinantikan bukan oleh hanya kakeknya, paman-pamannya, keluarganya, tapi yang menunggu kehadiran Nabi Muhammad ini alam semesta. Allahu Akbar. Inilah istimewanya Nabi kita. Dan ini yang menjadikan umatnya juga jadi istimewa, Ibu sekalian, karena kemuliaan Nabi kita. Karena spesialnya Nabi kita. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasul sebagai manusia yang begitu sangat dimuliakan oleh Allah dengan segala kebaikan yang ada pada diri. Dan dengan jalan kita mengarahkan hidup kita kepada kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasul, itulah yang membuat kita bahagia. Ya, Ibu. Jadi bukan hanya sekedar menyandang status sebagai umat Nabi Muhammad. Baik. Coba ya. Karena tadi baterainya sudah sangat, baterai ini yang ini sudah sangat ini sekali. Ya. Tes. Coba ya, mudah-mudahan bisa.
Tes. Bismillah. Jadi bukan hanya sekedar menyandang status sebagai umat Rasul, yang tidak kalah pentingnya bagaimana kehidupan kita ini mengarahkan kita kepada kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasul. Itu yang membuat kita bahagia. Allah katakan kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita ingin menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah, apa itu uswah hasanah? Contoh yang baik, model yang baik, teladan yang baik. Karena memang Allah jadikan Rasul sebagai paket komplit. Semua kebaikan itu ada pada diri Nabi Muhammad. Dan kita ingin mengarahkan kehidupan kita seperti kehidupan yang telah dicontohkan oleh siapa Ibu? Rasul. Bisa tidak kita sampai pada derajat kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi Ibu? Bisa tidak? Bisa tidak Ibu? Ya? Bisa tidak? Sangat sulit Ibu. Tapi bukan berarti membuat kita putus asa. Dalam sebuah hadis Rasul pernah memberikan ibarat seperti ini. Saddidu wa qaribu, kata Rasul. Saddidu wa qaribu. Siapa di antara Ibu yang pernah memanah di sini? Ada? Ibu? Pernah nyoba panahan? Pernah? Ibu kalau memanah sebelumnya, apa yang perlu Ibu lihat dulu? Kalau kita memanah, apa dulu yang mau kita lihat? Targetnya, sasarannya kan? Mau dipanah kemana nih? Jangan-jangan nanti salah panah pula. Bukannya target malah kemana-mana perginya. Kita tentukan dulu nih, sasaran kita mau kemana nih? Setelah kita tahu sasaran, biasanya kita ngapain Ibu? Kita bidik dulu kan? Betul tidak? Nah, makna saddidu di sini adalah bidiklah kata Rasul. Artinya tentukan sasaran. Target kalian itu mau kemana kata Nabi. Dan target kita adalah kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasul. Nah, kalau kita sudah membidik sasaran kita, lalu ketika kita lepas anak panah itu, kalaupun tidak tepat pada sasarannya, paling tidak mendekati sasaran. Karenanya, kenapa kita harus menentukan sasaran dalam kehidupan kita? Yaitu apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun kita tidak mendapatkan sasaran 100%, paling tidak mendekati sasaran. Karena tadi, untuk sampai pada derajat kesempurnaan Nabi, kita tidak akan pernah bisa sampai. Tapi paling tidak mendekatinya. Dan itulah jalan kebahagiaan kita. Jadi dengan nikmat Islam dan dengan nikmat menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fabidzalika, maka dengan itulah falyafrahu, maka hendaklah mereka berbahagia. Sekarang pertanyaannya, Ibu bahagia tidak nih? Masya Allah. Bahagia tidak Ibu? Alhamdulillah. Kalau sudah tahu kunci kebahagiaan, udah. Jadi seorang Muslim itu susah untuk susah dalam hidup. Apa Ibu? Seorang Muslim itu susah untuk susah, yang ada hanyalah kebahagiaan. Walaupun memang lagi susah gitu. Yang penting bahagia. Karena membayangkan nikmat Islam dan nikmat kita dijadikan sebagai umatnya siapa Ibu? Rasul. Dan kalau kita lihat kehidupan Nabi Muhammad, apakah hanya dipenuhi dengan kenikmatan kehidupan Rasul Ibu? Justru yang lebih banyak ujiannya. Justru yang lebih banyak cobaannya. Dan tidak ada ujian yang lebih berat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya kecuali ujian kepada siapa Ibu? Para Nabi dan Rasulnya. Tapi lihat, Nabi Muhammad menikmati setiap episode kehidupan yang Allah tetapkan kepadanya. Apa rahasianya? Ikut. Bahkan kan Aisyah pernah dalam sebuah hadis menyebutkan, dan ini mungkin pernah saya sampaikan di hadapan kita semua. Apa kata Aisyah? Inna kunna alu Muhammadin namkusu syahran ma nastauqidu binar. Sesungguhnya kami keluarga Nabi Muhammad, kata Aisyah, pernah 1 bulan tidak menyala api di dapur rumah kami, kata Aisyah. Allahu Akbar. Kenapa kira-kira Ibu? Apakah karena terjadi kelangkaan gas pada masa itu? Nggak ada pasokan gas lagi gitu kan? Atau jangan-jangan kayu bakar habis ditebang gitu di padang pasir Ibu? Bukan, karena memang tidak ada yang bisa dimasak Ibu. Allahu Akbar.
Dan itu berlalu sekitar 1 bulan. Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain saya pernah menemukan 2 bulan, Ibu. Karena memang tidak ada yang bisa dimasak. Tapi apakah membuat Nabi Muhammad dan keluarganya menjadi susah karena tidak ada yang bisa dimasak? Tidak. Yang menjadi konsumsi harian Rasul dan keluarganya cuma 2, kata Aisyah. Illal aswadan. 1 kurma, yang kedua air putih saja. Tapi apakah kemudian membuat Rasul dan keluarganya bersedih hati dengan keterbatasan yang Allah berikan kepada mereka? Tidak. Yang ada justru mensyukuri nikmat Allah atas sekecil apapun kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Subhanallah. Itulah letak kebahagiaan. Itulah letak kebahagiaan ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, sebanyak apapun nikmat itu menjadi tidak terlihat dalam pandangan kita. Tapi kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah, bahkan terhadap potongan roti yang jatuh di atas lantai, kita akan mensyukurinya. Karena Rasul pernah mendapati ada potongan roti jatuh di atas lantai. Lalu Rasul mengambil dan mengusapnya. Lalu kemudian memakannya. Seraya berkata kepada Aisyah, Aisyah, jangan engkau lihat ia hanya potongan roti. Tapi lihat siapa yang memberikannya kepada kita. Dan dialah Allah yang maha mulia. Muliakan nikmat Allah, maka Allah akan muliakan kita. Subhanallah. Begitu cara Rasul mengajarkan keluarganya untuk mensyukuri nikmat Allah. Bahkan terhadap potongan roti yang sudah jatuh di atas lantai sekalipun, selagi masih bisa dibersihkan dan dimakan, Rasul makan, Ibu. Ya. Dan itu hanya potongan roti, bukan sepotong roti. Apa bedanya sepotong dengan potongan, Ibu? Kalau sepotong tuh masih utuh. Kalau potongan mungkin remahan roti yang sudah jatuh, Ibu. Allahu Akbar. Masya Allah. Tapi itulah yang membuat Rasul dan keluarganya selalu berbahagia dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada kesyukuran. Dan itu kata Allah di akhir ayat. Allah katakan, Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nih. Dan karunia Allah berupa agama Islam serta diutusnya Nabi Muhammad dan kalian menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW, itu kata Allah khairun. Mana artinya khairun, Ibu? Mana khair? Apa artinya khairun? Baik. Jadi kata Allah huwa, dan itu lebih baik mimma yajma'un, dari apa yang dikumpulkan oleh manusia di seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini. Subhanallah. Cuma kan kita selalunya tadi barometer keberuntungan kita hanya pada materi. Barometer keberuntungan kita itu hanya pada harta. Padahal nikmat Islam ini adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Karena kalau kita merubah mindset tentang keberuntungan, tentang kebahagiaan, mestinya kita bahagia selalu dalam kehidupan kita. Apapun persoalannya, apapun masalahnya gitu kan. Apapun keadaan kita. Yang penting, apa bahasa anak muda hari? Yang penting, happy. Yang penting bahagia. Kenapa? Karena bersama Allah. Kan begitu, Ibu. Nabi Ibrahim tuh pernah ditanya dalam satu riwayat, Ibu, tentang momen yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Momen yang paling membahagiakan dalam hidupku ketika aku dicampakkan ke dalam api, kata beliau. Subhanallah. Bayangkan, bahkan seorang mukmin bisa berbahagia dalam kobaran api. Kebayang tidak, Ibu? Bahagia dalam kobaran api gimana ceritanya, Ustaz? Karena Nabi Ibrahim benar-benar merasakan ma'iyatullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memeliharanya, Ibu sekalian. Allahu Akbar. Kalau kita selalu bersama Allah dalam hidup ini, itu yang membuat kita bahagia. Justru yang membuat kita sengsara kalau kita jauh dari Allah. Paham, Ibu? Apa yang membuat kita sengsara? Jauh dari Allah. Yang membuat kita bahagia kalau kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kan ada syubhat begini, Ibu. Ustadz, kalau semakin kita dekat dengan Allah itu semakin banyak ujiannya, Ustadz. Kalau begitu jaga jarak sajalah dengan Allah. Itu syubhat, itu menyesatkan, Ibu. Kan ada tuh begitu ya, Bu ya. Ustadz, kalau iman semakin kuat tuh ujiannya semakin besar juga, Ustadz. Kalau begitu udahlah rada-rada sajalah, Ustadz. Itu syubhat, Ibu.
Karena begitu tuh, Allah kalau sudah suka kepada hambanya, Allah kasih ujian untuk apa? Semakin dekat dia kepada Allah. Itu cara Allah mendekatkan hambanya kepada dirinya, tidak selalu dengan nikmat, bahkan dengan musibah. Itu cara Allah mendekatkan dirinya dengan hambanya. Ya kan? Ibu, mana yang lebih dahsyat doa kita? Ketika dikasih nikmat atau dikasih cobaan? Wah, makanya, jadi jangan takut dengan cobaan. Iya kan, semakin berat ujian, semakin khusyuk doanya kan. Semakin lapang kenikmatan, itu jarang berdoa tuh. Jadi kalau lagi banyak ujian, nih Allah nih pengen saya dekat dengan dia kembali nih, gitu kan. Begitu tuh cara pandang kita terhadap kehidupan ini, Ibu, subhanallah. Karena itulah yang membuat kita bahagia. Kedekatan kita dengan Allah. Justru semakin kita jauh dari Allah, itu yang menyengsarakan kita. Nah, karenanya falyafrah, berbahagialah. Berbahagialah, Ibu. Ya. Jadi nggak ada yang membuat kita bersedih hati. Kesedihan itu ada, cuma tidak membuat kita terlena dalam kesedihan. Kalau kita dikasih ujian, Nabi Muhammad juga pernah menangis ya kan. Ketika ditinggal wafat oleh anak yang bernama Ibrahim, Rasul meneteskan air matanya. Para sahabat nanya, ini apa wahai Nabi? Kata Rasul, biarkan air mata kasih sayang ini berlinang. Kata Rasul, subhanallah. Tapi tidak larut dalam kesedihan, Ibu. Setelah itu Rasul kembali, kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Buktinya apa? Semua anak-anak Nabi Muhammad meninggal sebelum Nabi Muhammad wafat. Kecuali siapa, nak? Ada nggak anak Rasul yang meninggal setelah Rasul wafat? Fatimah, Masya Allah. Pintar sekali, Ustaz. Ya, bayangkan ujian yang sangat berat bagi orang tua, Bapak Ibu. Ditinggal wafat oleh anaknya, iya kan? Dan Rasul lihat semua anaknya meninggalkan dia sebelum dia meninggal dunia, Ibu. Tapi lihat Rasul, sabiran muhtasiban. Rasul sabar dan hanya mengharapkan pahala dari Allah. Kecuali Fatimah yang menyaksikan ayahnya meninggal dunia, dan tidak lama setelah Rasul meninggal, Fatimah pun menyusul Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Itu ujian berat tuh, Bu. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad dengan segala kemuliaan dan keagungan pada dirinya lepas dari ujian. Ujian Rasul banyak, tapi lihat Rasul selalu menikmati setiap ujiannya dengan penuh kesabaran, berharap kepada pahala Allah. Ya kan? Itu yang membuat Nabi Muhammad punya ketegaran yang luar biasa. Dan begitulah seharusnya kita sebagai umatnya siapa, Ibu? Rasul. Jadi kalau kita mengarahkan kehidupan kita seperti yang dicontohkan oleh Rasul dalam menghadapi berbagai situasi, kondisi, baik kenikmatan maupun ujian, nah bahagia kita, Ibu. Ya. Jadi senandung orang yang beriman itu di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu tidak ada guna. Ya kan? Benar, Ibu, subhanallah. Ya. Dan Allah yang tadi perintahkan kita untuk berbahagia. Falyafrahu, maka dengan itulah hendaklah mereka berbahagia. Ya. Ibu bahagia kan? Bahagia kan? Bahagia tidak? Oh, alhamdulillah. Harus begitu. Karena yang nyuruh kita bahagia itu Allah, Ibu. Ya. Jangan sampai persoalan membuat kita tidak menikmati nikmat Allah yang lainnya. Gara-gara satu masalah, kita melupakan nikmat Allah yang banyak yang lainnya yang sebenarnya lebih banyak yang bisa kita syukuri ya dibandingkan yang kita ratapi, Ibu sekalian. Karena itulah di awal pertemuan ini. Jadi masih di awal pertemuan ya Ustaz? Ya masih awal pertemuan. Ya, saya ingin ngajak Ibu berbahagia ya dengan karunia Allah berupa nikmat Islam ini dan rahmat Allah berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di bulan Rabiul Awal ini kita sedang mengingat ya hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita patut berbahagia dengan hal itu, Ibu sekalian. Kelahiran seorang manusia yang sangat dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah, masa kita nggak bahagia? Ibu nggak bahagia? Wah, bahagia. Ya kan? Ini hadisnya sahih, walaupun para ulama terjadi perbedaan yang menjadikan hadis ini sebagai landasan hukum. Tapi hadis ini didapatkan dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari. Tentang apa? Tentang mimpinya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas tadi ini siapa, Ibu?
paman Nabi Muhammad. Ya. Dan mimpi para sahabat ini menjadi petunjuk, Ibu. Buktinya apa? Ibu tahu kalimat dalam azan yang mengingatkan dan menyuruh kita untuk sholat fardu 5 waktu itu, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, itu dapatnya dari mana? Ibu tahu dapatnya dari mana? Dari mana? Itu mimpinya para sahabat tuh, Bu. Ketika Rasul tengah berdiskusi untuk menentukan cara memanggil umat Islam menunaikan ibadah salat fardu 5 waktu, itu Allah ilhamkan kepada sahabat yang bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia diajarkan kalimat azan tadi. Dan ketika disampaikan kepada Nabi, ini dia kata Rasulullah. Kan pertama terjadi dialog tuh, apakah pakai lonceng gitu kan, seperti orang Nasrani, apakah pakai trompet seperti orang Yahudi gitu kan. Terjadi dialog antara Rasul dengan para sahabat untuk menentukan cara memanggil kaum muslimin menunaikan ibadah sholat fardu 5 waktu. Dan ternyata Allah memilih dengan cara yang sangat indah untuk umat Islam, bukan dengan lonceng, bukan dengan trompet, melainkan mengumandangkan azan. Subhanallah. Kalimatnya dari mana? Mimpinya sahabat Rasulullah SAW. Nah, termasuk ini, Ibu. Jadi Nabi Muhammad punya momen, kesempatan itu dengan para sahabat setelah habis sholat subuh, Ibu. Setelah berzikir, berdoa, lalu memberikan nasihat, Nabi Muhammad itu berdiskusi dengan para sahabat. Satu, Rasul akan bertanya kabar para sahabat, gimana kabar gitu dan sebagainya. Rasul juga bertanya, ada yang sakit tidak di antara kalian? Kalau ada yang sakit saya akan jenguk. Ada yang meninggal tidak gitu kan? Rasul tanya tuh. Dan salah satu pertanyaan Nabi, adakah di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Sini ceritakan. Saya akan takbir mimpinya, takwil mimpinya, tafsirkan mimpinya. Karenanya ada sebuah buku berjudul Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Dan itu adalah mimpi para sahabat yang diceritakan oleh Rasul. Rasul kemudian menakwilnya, menafsirkannya, Ibu sekalian. Nah, suatu hari Abbas bin Abdul Muthalib ini pernah bermimpi. Dalam mimpinya jumpa dengan Abu Lahab. Bu, kalau Ibu mimpi pengennya jumpa dengan siapa kira-kira? Masya Allah. Ibu kalau mau mimpi mau jumpa sama siapa Bu mimpinya? Ya kan? Ini ya tragisnya mimpi Abbas ini jumpanya Abu Lahab. Tapi membawa hikmah, Ibu. Jadi Abbas ini bermimpi, dalam mimpinya diperlihatkanlah ya, kepadanya Abu Lahab gitu. Kita tahu Abu Lahab ini siapa, Ibu? Paman Nabi, ya kan? Paman Nabi, saudara dari ayah Rasul. Ya kan? Selain paman Nabi apa lagi? Abu Lahab ini. Besannya Rasul. Karena 2 orang putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu menikah dengan anaknya Abu Lahab yang bernama Atabah dan Utaibah. Tapi akhirnya kan dicerai itu oleh Atabah dan Utaibah gara-gara Abu Lahab tidak terima turun ayat yang isiannya celaan untuk Abu Lahab, ya kan? Jadi turun ayat yang isinya celaan. Apa kata Allah? Tabbat yada Abi Lahab. Itu celaan dari siapa itu, Bu? Celaan dari siapa? Celaan dari Allah untuk siapa? Tragis betul Abu Lahab ini kan. Turun ayat bukan untuk memujinya, tapi mencelanya, Ibu. Allahu Akbar. Kenapa Allah mencela Abu Lahab? Karena Abu Lahab telah mencela Rasul, Ibu. Allah nggak terima nabinya dicela. Dan Allah turunkan surat khusus untuk mencela Abu Lahab, Ibu. Nah, tragisnya lagi Abu Lahab ini kan masih hidup, Ibu, ketika turun surat Al-Masad itu kan, surat apa itu? Beritanya apa? Saya selanarang, itu apa artinya, Ibu? Dia masih hidup, ini Abu Lahab ini masih hidup. Tapi Allah sudah pastikan tempatnya di mana? Di neraka. Gimana, Bu, kira-kira? Ngeri tidak? Dia masih hidup, tapi Allah sudah pastikan tempatnya di neraka. Bukan hanya dia, bahkan istrinya juga, ya kan? Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Jadi dia dan istrinya sudah jelas penghuni neraka. Karena ya setelah itu kehidupan Abu Lahab itu sengsara. Bahkan di akhir hidupnya menjelang kematiannya Allah berikan hinaan berupa penyakit kulit yang begitu sangat menggenaskan. Bahkan memunculkan aroma yang sangat tidak
sedap Ibu, aroma yang sangat busuk sehingga tidak ada satupun yang berani mendekatinya. Ibu tahu bagaimana cara orang menguburkan dia? Dilemparkan Ibu. Allahu Akbar. Lalu kemudian ditutup bukan dengan pasir, dengan batu. Allah. Coba bayangkan. Penghinaan Allah kepada siapa Ibu? Abu Lahab. Kalau Allah sudah tidak senang kepada hambanya itu, lihat dahsyat sekali. Nah, sampai hari ini kuburan Abu Lahab itu masih memancarkan aroma yang tidak wangi. Ya, busuk. Karenanya hari ini dihinakan jadi tempat pembuangan sampah tuh kuburan Abu Lahab di kota Mekah. Masih ada. Ya, Ibu kalau mau berkunjung silahkan. Tapi ngapain juga kita berkunjung ke Abu Lahab. Ziarah kubur Abu Lahab, Ustaz. Gak usah. Tapi sampai hari ini masih ada kuburan dan masih memancarkan aroma yang tidak sedap. Jadi ceritanya Abbas ini bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Ditanya oleh siapa? Oleh Abbas ini, mahaluk, bagaimana kabarmu, kata Abbas, ya kan? Karena ya walau bagaimanapun kan mereka masih bersaudara, Ibu. Kata Abu Lahab, finnar, aku saat ini tengah berada di neraka. Jujur dia bilang, finnar kata dia, aku berada di neraka. Tapi yang menariknya kalimat Abu Lahab dalam mimpi Abbas itu, dia mengatakan, illa annahu yukhaffafu anni kulla lailatal itsnaini. Akan tetapi setiap malam Senin azabku diringankan, kata dia. Wa amsi, dan aku diberikan air seujung jari ini. Itu banyak apa sedikit? Sambil dia mengisyaratkan ke ujung jarinya. Padahal di neraka itu kata Allah apa? Dalam surah An-Naba, la yadzuquna fiha bardau wala syaraba. Di neraka itu para penghuni neraka tidak akan merasakan satu rasa dingin, yang kedua adalah minuman. Enggak ada minuman, Ibu. Kalaupun ada, illa hamima wa ghassaqa. Kalaupun ada, minumannya panas dan bisa meluluh lantakkan tenggorokan dan usus kita. Kalaupun ada minuman, tapi dia mendapatkan minuman segini. Dan itu kenapa? Wa anna dzalika bi'itaqi li Suwaibah. Dan itu disebabkan karena aku telah membebaskan budak wanitaku yang bernama Suwaibah hina basyaratni biwiladatin Nabi. Ketika dia memberitakan kepadaku tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allah. Karenanya para ulama kemudian mengatakan, jika Abu Lahab, seorang kafir yang turun ayat mencelanya saja, mendapatkan balasan karena kebahagiaannya atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama halu nabi ummati Muhammad. Lalu bagaimana kita dengan umatnya Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Lalu kebahagiaan itu kita ungkapkan bahkan di setiap hari dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Maka insya Allah kita jauh lebih utama mendapatkan pahala dari Allah dibandingkan siapa tadi, Ibu? Abu Lahab ini dapat. Masa kita nggak dapat, Ibu? Allahu Akbar. Karena itu balik lagi tadi ya. Ibu kalau lagi banyak pikiran, banyak masalah, ingat-ingat nih. Karunia Allah, rahmat Allah ini. Udah, itu yang membuat kita bahagia. Bahagia lagi ya. Jadi jangan susah hatilah kita dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat agung. Ini udah nggak ada baterai lagi dari tadi. Ya sudah, coba lagi, mudah-mudahan ini bisa kembali. Ya. Baik. Insyaallah kedengaran ya, Bu ya. Baik, Ibu saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ya, hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk membahas kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad. Kitab apa, Ibu? Nasaihul Ibad. Nasihat ya untuk para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lalu kita telah mendapati tentang ada dua perkara yang tidak ada satupun dapat melebihi keutamaan dari kedua perkara tersebut. Satu adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah berbuat baik kepada siapa, Ibu? Kepada sesama muslim. Ya,
iman kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama muslim, dan sudah kita terangkan keutamaan-keutamaannya. Nah, di pagi yang penuh berkah ini Ibu sekalian rahmati Allah azza wa jalla, wa qala alaihi salatu wassalam, juga nasihat Nabi Muhammad untuk kita. Apa nasihat Nabi Muhammad untuk kita? Alaikum bimujalasatil ulama. Kata Nabi Muhammad, hendaklah kalian berkumpul dengan para ulama. Ya, dengan para ulama. Wastima'il kalamil hukama. Dan patuh pada ucapan hukama. Hukama ini para pemimpin. Ya, selagi bukan pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan jiwa yang mati binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil arda al-maitata bima'il matari. Sebagaimana Allah menumbuhkan pepohonan tanah yang gersang dengan air hujan. Ibu sekalian, subhanallah. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk duduk bersama para ulama, mendengarkan kata-kata hikmah Ibu sekalian? Karena itu sudah. Baik. Bismillah, tes 1 2 3. Mati lagi deh. Sudah, insyaallah jelas ya Bu ya. Ya, saya usahakan untuk keras. Ya. Jadi Rasul perintahkan kita untuk suka duduk bersama para ulama dan mendengarkan kata hikmah. Karena kata hikmah itu, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati. Dengan kata hikmah, dengan cahaya hikmah kata Rasul. Sebagaimana air hujan bisa menumbuhkan pepohonan di tanah yang gersang. Ibu saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, tes. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasul untuk duduk bersama para ulama? Karena memang Ibu sekalian, ilmu inilah yang mengangkat derajat kita di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, ya, walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, satu karena iman, yang kedua karena ilmu Ibu sekalian. Dan itu yang menjadikan Nabi Adam mendapatkan kemuliaan dari Allah sehingga kemudian diperintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya. Sujudnya para malaikat itu bukan sujud penghambaan, melainkan sujud penghormatan, pemuliaan, penghargaan. Atas apa Ibu? Atas ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam. Karena Allah telah mengajarkan berbagai macam nama kan kepada Nabi Adam kan, wa 'allamal asma'a wa 'allama Adam al asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan berbagai macam nama kepada siapa Ibu? Nabi Adam alaihi salam. Lalu ketika Allah perintahkan malaikat untuk menyebutkan ambiuni bi asma'i haula, kata Allah kepada para malaikat yang mempertanyakan hikmah kenapa Nabi Adam ini dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini kan? Itu kira-kira para malaikat protes atau apa ya Bu ya? Kan mereka bilang ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu wa nuqaddisu. Kata malaikat, ya Allah, kenapa Engkau jadikan orang yang suka melakukan kerusakan dan pertumpahan darah sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan kami ini para malaikat selalu memuji Engkau, mensucikan Engkau. Kata Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kan Allah ajarkan tuh wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam nama, bahkan berbagai macam bahasa Ibu. Kepada siapa? Nabi Adam alaihi salam. Lalu kemudian Allah perintahkan pertama malaikat. Ya, apa kata Allah? Ambiuni bi asma'i haula. Sekarang coba wahai malaikat, sebutkan kepadaku nama-nama semua ini. Apa kata malaikat dengan penuh ketawaduannya? Mereka mengatakan apa? Subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau wahai Allah. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dan sekarang Allah perintahkan, sekarang wahai Adam, ambihum, beritahu mereka tentang semua ini. Lalu Nabi Adam dengan sangat jelas, dengan sangat fasih, dengan sangat terang benderang menyebutkan semua nama-nama, dan setelah itu baru kan Allah perintahkan apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu, sujud sekarang. Ya, dan sujudnya bukan atas dasar penghambaan melainkan penghormatan. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena ilmu, ibu sekalian. Bahkan seekor anjing bisa bernilai, ya, karena ilmunya, ibu. Loh, kok bisa anjing bernilai karena ilmunya? Emang anjing punya ilmunya? Ibu kalau belajar fikih tentang aside, tentang hewan buruan, itu akan berbeda hewan yang diburu oleh anjing yang memang sengaja dilatih untuk berburu dengan anjing liar yang kemudian berburu. Itu status hasil buruannya berbeda. Ya. Bahkan seekor anjing pun bisa bernilai. Ya. Karena apa? Karena ilmu berburu. Ya, subhanallah. Kalau anjing saja mendapatkan keutamaan sedemikian rupa karena ilmu berburu yang diajarkan kepadanya, apalagi manusia yang beriman kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada mereka. Karena itulah ibu sekalian kita berusaha untuk menghadiri majelis ilmu, karena hakikatnya majelis ini adalah majelis yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Imam At-Tabrani meriwayatkan jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Kata Imam At-Tabrani, hendaklah kalian berkumpul dengan para pemimpin dan bertanyalah kepada para ulama dan dekatlah dengan ahli hikmah, katanya. Ya, dengan ahli hikmah. Juga dalam riwayat yang lain disebutkan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Berkumpullah dengan para ulama, berusahalah, bersahabatlah dengan hukama, itu ahli hikmah, dan dekatlah dengan para kubara. Kubara ini bisa jadi pemimpin, ya, orang yang punya amanah, orang yang punya pengaruh dan lain sebagainya. Sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka meninggalkan para ulama dan fuqaha. Kata Rasul, akan tiba masanya kepada umatku di mana mereka akan meninggalkan para ulama dan fuqaha. Lalu apa yang terjadi? Fayabtalihumullahu bi thalathan baliyat. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan, ya, 3 macam azab kepada mereka ini. Orang yang meninggalkan para ulama dan fuqaha. Apa itu ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Aulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Satu, dicabutnya berkah dari segala usaha mereka. Kalau meninggalkan, ya, para ulama dan para fuqaha, satu, Allah akan mencabut keberkahan dari usaha mereka. Yang kedua adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, ya, dijadikannya penguasa zalim kepada mereka. Ya, bisa jadi kenapa umat Islam mendapatkan ujian misalkan dari para pemimpin, karena umat Islam sudah banyak meninggalkan para ulama, para fuqaha. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dan ini yang paling kita khawatirkan, Ibu. Apa yang kita khawatirkan? Ya. Dan yang ketiga, mereka mati tanpa membawa iman. Allahu Akbar. Karenanya sampai kapanpun kita berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan ilmu, Ibu. Kalau kita buka lembaran para ulama terdahulu, ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan mereka kepada ilmu itu sangat luar biasa, Ibu. Ada seorang ulama namanya Abu Raihan Al-Bairuni, Ibu. Jadi diceritakan Abu Raihan ini sudah sekarat menjelang kematiannya. Lalu datang seorang ulama namanya Abul Hasan. Ya, kisah ini termaktub dalam kitab yang berjudul Uluwul Himmah, tentang bagaimana para ulama terdahulu haus dengan ilmu. Jadi Abu Raihan yang sedang sekarat ini ketika dia nampak
Abu Raihan menjenguknya, ya. Pertanyaannya kepada Abul Hasan, padahal dia sedang sekarat nih, Bu. Apa kata dia? Kaifa qulta li yauman hisabal jaddatil fasidah. Bagaimana dulu engkau pernah bercerita kepadaku, mengatakan kepadaku tentang masalah hukum waris, Ibu. Jadi mereka suatu hari pernah terlibat dalam diskusi terkait dengan masalah fikih waris. Ya. Dan fikih waris ini dalam sebuah hadis Rasul secara spesifik memerintahkan kita apa? Ta'allamul faraid. Pelajarilah oleh kalian ilmu faraid. Ilmu faraid ini ilmu apa, Bu? Ilmu faraid ini ilmu apa, Ibu? Ilmu waris. Ilmu apa, Ibu? Ilmu waris. Jadi kata Nabi, ta'allamul faraid. Pelajarilah oleh kalian ilmu faraid. Kenapa? Fa innaha nisful ilmu. Karena sesungguhnya ilmu faraid ini, ilmu waris ini, nisful ilmi, separuh ilmu itu ada di ilmu faraid. Ya, Ibu, separuh ilmu itu ada di ilmu faraid, ilmu waris. Ya, ilmu waris dalam pandangan Islam, bukan pandangan adat, juga bukan dalam pandangan undang-undang negara kita. Ya. Dan ternyata kata Nabi Muhammad, wa huwa awwalu yunsa. Dan ternyata ilmu faraid ini adalah ilmu pertama yang akan dilupakan oleh umat Islam ini. Wa huwa awwalu yunza an ummati. Dan ilmu pertama yang akan dicabut dari tengah umatku adalah ilmu faraid ini. Dan kalau kita lakukan survei hari ini, Ibu sekalian, kepada umat Islam, berapa persen di antara umat Islam yang mengerti ilmu faraid ini? Coba. Jangankan umat Islam secara umum lah, kita saja yang hadir di sini. Coba angkat tangannya di antara ibu, di antara kita yang mengerti ilmu faraid, angkat tangannya. Halo? Ibu? Ini bab bukan tentang bab ketawaduan dan kesombongan. Ustaz, saya tawadhu, Ustaz. Nggak mau menunjukkan saya tahu ilmu faraid, Ustaz. Coba, Ibu. Siapa di antara kita yang mengerti ilmu faraid? Halo? Ibu? Pernah diadakan daurah ilmu faraid tidak ini di sini? Nah, ini ya para pengurus musaz nanti bisa ya mengkaji ilmu faraid ini dalam satu daurah, misalnya seperti halnya kita melakukan pelatihan jenazah dulu kan ada. Daurah ilmu faraid, paling tidak kita punya hujah di hadapan Allah, ya Allah, walau bagaimanapun saya dulu pernah tuh ikut daurah ilmu faraid di Musaz gitu kan. Benar ya. Rasul yang merintahkan kita ta'allamul faraid. Lalu bagaimana mungkin kita ingin menjalankan hukum Allah, syariat Allah dalam pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan Allah kalau kita nggak ngerti ilmu faraid itu? Ya. Hari ini kan orang banyak membagi ilmu, membagi warisan hanya berdasarkan apa? Apa? Hah? Berdasarkan apa pembagian warisan hari ini? Suka-suka saja ya, Bu ya. Padahal Allah menjelaskan watilka hududullah, dan itulah batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa may yata'adda hududallah, dan barang siapa yang melampaui dari batasan Allah itu, lihat ancamannya dalam surat An-Nisa, Allah katakan. Hari ini umat Islam mengabaikan itu. Bahkan kemudian harta warisan itu dibagikan setelah sekian lama dan udah nggak tahu lagi lah pangkalnya di mana, ujungnya di mana. Kadang-kadang kita kan ini kan orang tua kita baru meninggal, masa kita sudah bicara tentang warisan gitu kan, pakai perasaan. Padahal kalau tidak segera dibagikan, tentu setelah tuntaskan dulu apa Ibu? Penyelangan jenazahnya, hutangnya, wasiatnya, ya. Jadi ahli waris tidak dapat wasiat, Ibu. Wasiat itu bukan untuk ahli waris, ya. Ahli waris itu dapatnya dari warisan itu, ya. Jadi selesaikan penyelangan jenazahnya, selesaikan hutangnya, selesaikan wasiatnya. Kalau ada lagi sisanya baru bagi warisannya. Dan itu tidak menunggu waktu lama. Jangan dengan alasan ini kan orang tua kita masih baru kemudian dikuburkan, tapi kita sudah bicara tentang warisan. Mesti segerakan, Ibu. Karena kalau tidak, nanti bisa jadi ini harta nggak tahu lagi kemana. Udah bercampur dengan ini dan itu.
Dan akhirnya apa? Efek ketika warisan tidak dibagikan sesuai dengan ketentuan Allah, ternyata dahsyat efeknya. Karena ya kemarin saya sempat menulis tentang hal ini dalam tesis kemarin Ibu tentang waktu pembagian harta warisan, dan saya mendapatkan ilmu yang luar biasa ketika saya mengkaji tentang hal itu. Jadi ketika harta warisan tidak dibagikan sesuai dengan ketentuan Allah, maka kita akan masuk ke dalam kategori yang disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian makan harta kalian dengan cara batil. Karena kalau harta warisan tidak dibagi sesuai dengan ketentuan Allah, bisa jadi kita memakan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Yang seharusnya menjadi hak saudara kita makan. Tuh, ngeri tidak efeknya, Bu? Sangat mengerikan efeknya. Kecuali semua sudah dibagikan, semua sudah tahu bagian masing-masing. Lalu kata si abang, udahlah buat Dinda sajalah bagian abang. Itu silakan, Ibu. Tapi masing-masing sudah tahu bagiannya. Ya kan? Paham tidak, Ibu? Jadi harta warisan, pembagian harta warisan itu untuk menentukan ini bagian siapa, ini untuk siapa. Setelah tahu bagian siapa, milik siapa, kalaupun ada keredoan setelah itu, sudahlah buat Dinda sajalah. Abang nggak ada masalah ridho. Udah selesai, Bu. Tapi kalau dari awal, ini untuk adek bang, ini untuk abang, gitu kan. Tapi belum ditegakkan syariat Allah di situ. Maka efeknya kita akan makan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Kalau kita makan sesuatu yang bukan menjadi hak kita, gimana? Allahu Akbar. Siap nanggung resikonya, Ibu. Makanya sebagai orang tua kita harus berjelas-jelas kepada anak-anak kita. Kalaupun ada warisan yang mau kita tinggalkan kepada anak-anak kita. Ya. Jadi bukan berdasarkan perasaan kita membaginya, tapi berdasarkan ketentuan Allah. Dan di antara ayat yang sangat detail Allah membahasnya tentang perkara hukum, itu di antara tentang masalah warisan. Jelas itu pembagiannya, Ibu. Dan tidak pakai perasaan. Ustaz, masa laki-laki dapat 2, kami dapat 1, Ustaz. Di mana letak keadilan Allah? Allah mempertanyakan keadilan Allah pula lagi. Jadi bukan tentang perasaan, tapi ini tentang hukum Allah, syariat Allah, yang mesti kemudian kita letakkan pada tempatnya, Ibu sekalian. Ya, bukan tentang perasaan kita. Tapi kalau ada di antara yang mendapatkan warisan tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang, itu udah persoalan dia. Persoalan kita bagi dulu sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau setelah itu mau cincai-cincai kalau bahasa orang hari ini kan, silakan. Tapi harus tahu dulu siapa mendapatkan apa, Ibu sekalian. Dan ini bukan tentang masalah perasaan, tapi tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi katanya mau bahagia. Kalau bahagia, jalankan tuh syariat Allah dalam kehidupan kita. Ya. Paham, Ibu? Jadi kata Abul Rayhan yang meninggal dunia ini, jadi dia teringat dialog dia dengan Abul Hasan tentang masalah fikih waris. Jadi kata Abul Hasan yang menjenguk ini, kasihan kan, kondisi sudah sekarat nih, Bu. Tapi dia masih bertanya tentang masalah fikih waris. Lalu dia mengatakan begini, afi hadhil halah, apakah dalam keadaan seperti ini engkau masih bertanya kepadaku tentang masalah fikih waris? Cari topik yang ringan-ringan saja lah, gitu kan mungkin. Karena fikih waris termasuk topik yang berat, Ibu. Ya kan? Topik yang berat dulu kami ketika di kuliah, Ibu sekalian, di Al-Azhar, itu fikih waris itu 1 semester tuh, khusus membahas masalah fikih waris. 1 semester untuk membahas fikih waris. Karena banyak cabang-cabang, banyak persoalannya. Dan termasuk pembahasan yang cukup berat memang, Ibu. Karena itu harus mengatakan fa innaha nisful ilmi, karena pada ilmu faraid ini terdapat setengah dari ilmu itu ada di ilmu faraid. Ya. Kalaupun nanti diadakan sekali pertemuan, ya paling tidak kita sudah berlepas hujah di hadapan Allah. Kan? Paling tidak kami pernah mendengarnya, ya Allah. Kami pernah mempelajarinya, ya Allah. Gitu kan. Ya, walaupun kalau secara detail itu butuh 1 semester, sebenarnya lebih daripada itu, Ibu. Lebih. Jadi Abu Rayhan ini ingat tuh pembahasan mereka tentang masalah waris, tapi belum selesai. Karenanya dia bertanya, Abul Hasan,
Karena dia kasihan, dia bertanya, apakah dalam situasi seperti ini engkau masih ingin bahas masalah fikih waris denganku? Apa kata Abu Rayhan yang sedang sekarat itu, Bu? Kondisi sudah sesak dadanya, Ibu. Nafasnya sudah gitu. Dia bilang apa? Ya hada waddi'ud dunya wa ana alimun bihadhil mas'alah. Ya. Ala yakunu khairan min ukhalliha wa ana jahilun biha. Mungkin bahasa kitanya begini, Bu. Mana yang lebih baik? Ku tinggalkan dunia ini di saat aku mengetahui tentang masalah itu, atau ku tinggalkan dunia ini di saat aku jahil tentang masalah itu. Mana yang lebih baik, katanya? Akhirnya mau tidak mau, Abul Hasan ini menjelaskan kepada dia tentang masalah fikih waris yang dulu sempat mereka bahas, namun belum tuntas pembahasannya. Dan kata Abul Hasan, wa hafidha, dan dia masih menghafal apa yang aku sampaikan. Ini kondisi sudah sekarat, ya. Dan bukan hanya itu, kata Abul Hasan, wa 'allamani ma wa'ad, dan dia juga mengajarkan kepadaku apa yang belum pernah dia janjikan untukku. Jadi dalam keadaan sekarang masih barter ilmu, Ibu. Allahu Akbar. Kebayang, Ibu? Kebayang tidak? Di situasi genting seperti itu, para ulama kita masih tukaran ilmu. Lalu setelah itu pun aku keluar dari rumah, dari rumahnya Abu Rayhan. Dan belum jauh dari rumahnya itu, kata Abul Hasan, fasami'tu surah, aku mendengarkan teriakan dari rumah Abu Rayhan yang menunjukkan bahwa ia baru saja meninggal dunia. Allah. Jadi setelah membahas masalah fikih waris, meninggal dunia dia, Allah. Sampai akhir hidupnya dia tidak melepaskan dirinya dari ilmu. Dan begitulah seharusnya kita, Ibu sekalian. Semakin kita berumur, maka semakin bergairah kita dalam menuntut ilmu. Dulu ada seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Baghdadi. Usianya 80 tahun, Ibu. Usianya 80 tahun. Ibu ada yang sampai 80 tahun di sini? Kalau saya lihat dari depan nih masih 25 semua namanya. Ini ulama sudah 80 tahun umurnya, tapi dia bilang apa? Demi Allah, di saat usiaku 80 tahun ini, gairahku dalam menuntut ilmu melebihi usiaku 20 tahun, kata dia. Subhanallah. Jadi semakin tua dia semakin bergairah dalam menuntut ilmu, Ibu. Ya, betul tidak, Ibu? Begitulah seharusnya kita terhadap ilmu. Karena ilmu ini dikatakan oleh para ulama, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya kan menerangi hidup kita, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Dan ini akan menuntun kita. Bedanya ilmu dengan harta di mana, ilmu? Di saat hari ini orang lebih banyak memburu harta dibandingkan dengan memburu harta. Beda ilmu dengan harta, apa? Kalau ilmu itu menjaga kita, kalau harta kita yang menjaganya, Ibu. Betul tidak? Mana yang lebih repot, Ibu? Dijaga atau menjaga? Tapi kita lebih memilih merepotkan diri kita. Ya kan? Ilmu itu menjaga kita. Ini kalau tidak salah pesannya Ali bin Abi Thalib, ya. Kalimatnya atau nasihatnya Ali bin Abi Thalib. Jadi ilmu itu al-ilmu yahfaduka wal malu tahfaduhu. Ilmu itu akan menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Gimana? Memperbanyak ilmu atau memperbanyak harta? Dua-duanya, Ustaz. Memang lah kita nih, Bu, ya. Ilmu juga, harta juga, Ustaz. Tapi memang begitu adanya, Ustaz. Dulu para ulama itu dalam menuntut ilmu itu, Bu, ada di antara ulama itu mengatakan begini, kalau seorang penuntut ilmu belum merasakan kefakiran dalam jalan menuntut ilmu, itu belum menjadi penuntut ilmu sejati. Benar, Ibu. Makanya anak kita ketika masuk di pesantren dengan kesederhanaan dan kebersahajan di pesantren, gak usah merasa kasihan. Emang begitulah tabiatnya penuntut ilmu. Harus bersusah payah. Dulu tuh para ulama tuh sampai kemudian mereka nggak punya apa-apa. Imam Al-Bukhari ini dikisahkan oleh muridnya namanya Umar bin Hafs Al-Ashqari. Ini muridnya Imam Al-Bukhari. Kata Umar bin Hafs, beberapa hari kami kehilangan Imam Bukhari dari majelis hadisnya.
nggak hadir ibu, sehingga para muridnya ya merasa kehilangan. Ya, ibu kalau ustadznya nggak hadir merasa kehilangan tidak? Hah? Benar ibu. Tapi di perkuliahan ibu mahasiswa, dosen yang nggak hadir bilang apa mereka? Alhamdulillah dosen kamu masuk. Jadi para murid Imam Al-Bukhari ketika Imam Al-Bukhari nggak hadir, mereka kehilangan. Kemana nih guru kita? Syekh kita kemana? Imam kita kemana? Akhirnya apa yang mereka lakukan ibu? Ya, fatolabnahu, kami cari dia. Sekarang padahal tinggal telepon, Pak lagi di mana? Ini jam berapa ya? Ini biarin aja, nggak usah ditelepon gitu. Jadi kata Umar, kami cari beliau, fawajadnahu fi baitihi. Lalu kami temukan Imam Al-Bukhari ternyata berada di rumahnya. Kalau kisahnya hanya sampai di sini, maka kisah ini menjadi kisah yang biasa. Yang luar biasanya adalah kondisi Imam Al-Bukhari tatkala para muridnya menjumpainya di rumahnya. Apa kondisi Imam Al-Bukhari saat itu? Fawajadnahu fi baitihi wa huwa uryan. Kami temukan Imam Al-Bukhari di rumahnya dalam keadaan tidak berbusana kecuali pakaian yang menutup auratnya saja. Kenapa? Ternyata laqad nafidakullah. Ternyata semua yang dia miliki sudah habis dijual ibu. Bahkan pakaian yang dia miliki dijual. Ya untuk keperluannya menuntut ilmu dan mengajarkan ilmunya. Lalu apa kata Umar? Fajtama'na. Lalu kami berkumpul. Wajama'na lahu darahim. Lalu kami kumpulkan untuknya beberapa dirham. Washtaraina lahu sauban wa kiswana. Lalu kami belikan untuknya beberapa pakaian. Lalu dengan pakaian itulah barulah beliau hadir di majelis ilmunya kembali. Subhanallah. Tuh sampai begitu tuh Bu, para guru kita dulu, para ulama kita dulu. Alhamdulillah kita nggak sampai jual baju ya Bu ya. Masih banyak nikmat yang Allah kasih kepada kita. Itu pun masih malas juga kita menuntut ilmu ya kan. Allahu Akbar. Apalah kita nih Bu ya. Begitu tuh. Mereka dulu menuntut ilmu, saking cintanya dengan ilmu. Imam Syafi'i ibu juga bukan dari kalangan menengah ke atas. Beliau anak yatim, yang membesarkan beliau ibunya. Single fighter. Tapi lihat dengan kesungguhan dan keyakinan ibunya. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i menjadi seorang ulama yang sangat terkemuka. Dan itu tidak terlepas dari perjuangan ibunya. Imam Syafi'i asalnya dari mana? Ada yang tahu? Ibu, Imam Syafi'i dari mana? Dari Gaza, Ibu, Palestina. Itu tempat kelahirannya Imam Syafi'i. Anaknya Gaza itu punya sejarah yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Imam Syafi'i lahirnya di Gaza. Dan makamnya Imam Syafi'i di mana Ibu? Lahirnya di Gaza, wafatnya di mana? Di mana Ibu? Katanya bermazhab Syafi'i. Tapi tentang Imam Syafi'i nggak tahu. Lalu di mana klaimnya mazhab Syafi'i? Di mana makam Imam Syafi'i? Di Mesir Ibu. Coba lahir di Gaza, makamnya di Mesir, nyantrinya di mana Ibu? Belajarnya di mana Imam Syafi'i? Belajarnya di Mekah. Oh. Emang begitu, kadang dalam menuntut ilmu kita harus melakukan perjalanan yang sangat jauh, Ibu. Ya. Kata Imam Syafi'i, safir. Berjalanlah. Maka engkau akan menemukan pengganti temanmu yang lebih baik, kata Imam Syafi'i. Terkadang dalam menuntut ilmu kita harus melakukan perjalanan. Makanya nggak usah, Ibu. Kalau anak punya keinginan, Bu, saya mau mondok lah di Jawa aja sekalian. Ya, sudah biarin aja. Sekali lagi dia punya keinginan yang kuat itu. Ya, Bu, saya mau kuliah aja nanti di Timur Tengah sana. Jangan bawa perasaan ini. Belajar anak, berangkat. Ya, berangkat. Dulu ada seorang ulama, dia masih kecil. Lalu si ibunya menyekolahkan anak ini di kota Baghdad. Baghdad itu hari ini di mana itu? Di Irak ya. Dan Baghdad itu pernah menjadi mercusuar dunia Ibu. Karena pusat kajian keilmuan dunia itu ada di kota Baghdad dulu. Di masa Abbasiyah Ibu. Terdapat perpustakaan terbesar di dunia pada masa itu ada di kota Baghdad. Tapi akhirnya luluh lantak ketika bangsa Tatar, bangsa Mongol
yang dipimpin oleh Genghis Khan. Ibu pernah mendengar Genghis Khan? Pernah tidak? Barusan nggak dengar saya bilang Genghis Khan. Oh, itu habis kota Baghdad diluluhlantakkan, Ibu. Sehingga sungai Tigris dan Efrat pada saat diserang oleh bangsa Mongol itu, Ibu, itu menjadi lautan abu dan darah pada saat itu. Jadi pernah menjadi pusat kejayaan, tapi juga pernah menjadi sejarah yang sangat memilukan. Ya, kota Baghdad itu. Karena di situ berkumpul para ulama. Jadi sang ibu ingin memondokkan anaknya di kota Baghdad. Dikasih bekal uang sebanyak 80 dinar, 40 dinar, arba'ina dinar. Kalau dirupiahkan, 40 dinar ini sekitar 100 juta rupiah. Memang dari dulu yang namanya menuntut ilmu itu butuh modal. Jadi si ibu membekali anak uang 40 dinar, 100 juta rupiah, lalu dimasukkan ke kantong rahasia yang sudah disiapkan dalam balik bajunya. Namun si ibu berpesan kepada anaknya, nak, kupesankan kepadamu dan berjanjilah kepada ibu. Jangan berbohong, nak, dalam hidupmu. Apapun situasi, kondisi dalam kehidupanmu, jangan berbohong. Akhirnya dia bersumpah dan berjanji di hadapan ibunya bahwa dia tidak akan pernah berbohong dalam hidupnya. Lalu si anak ini dititipkanlah kepada satu kafilah dagang yang sama-sama berangkat menuju kota Baghdad, Ibu. Di tengah jalan, kafilah dagang ini dicegat oleh satu komplotan perampok padang pasir. Kalau kita bilang hari ini bajing loncat lah begitu kan. Hanya dirampok, semuanya diambil oleh perampok. Namun tidak ada yang menyangka kalau anak ini sedang mengantongi uang sebanyak 100 juta nih, Bu. Siapa yang mengira anak kecil sedang mengantongi uang 100 juta? Namun ternyata ada yang iseng dari anggota perampok nih, Bu. Nanya kepada si anak, apa kata dia? Hal ma'aka syai'? Hei bocah, adakah sesuatu yang berharga yang kau bawa? Kira-kira gimana si anak ini? Hah? Jujur, diambil nggak? Jujur dia sudah janji sama ibunya, ya kan? Tapi akhirnya ibu dia bilang apa? Ma'i arba'una dinar. Iya, nih saya sedang bawa 40 dinar nih. Mendengar jawaban si anak, tertawa nih si perampok ini. Karena dia menyangka anak ini tengah bercanda gitu. Nih anak bercanda kali ini. Nih bocah main-main dia kali ini. Akhirnya si anak dibawa ke hadapan ketua perampok, Zaimul Lusus. Di hadapan ketua perampok ditanya lagi, hal ma'aka syai'? Hei bocah, sekali lagi kutanya kepada engkau. Apakah engkau membawa sesuatu yang berharga? Lagi-lagi dia mengatakan apa? Iya, ma'i arba'una dinar. Iya, aku tengah mengantongi uang nih. 100 juta rupiah. Nih, kalau nggak percaya, dibuka tuh, Bu. Nih uangnya. Dengan polosnya dia mengeluarkan uang 100 juta rupiah, Ibu. Si ketua perampok nih berpikir, nih anak kenapa gitu kan. Lalu dia bertanya, mahamilaka ala sidqi. Apa yang membuat engkau jujur, di sana engkau tahu, engkau beritahu tentang uang, kami akan merampasnya dari dia. Kata si anak, laqad ahadtu ummi. Aku sudah berjanji dengan ibuku untuk tidak berdusta dalam segala situasi apapun dalam hidupku. Wa ana akhafu an akhwanal ahda. Dan saya takut kalau saya melanggar janjiku itu. Subhanallah. Makin terperangah dia, si ketua perampok ini. Dia bilang apa? Kata ketua perampok ini, engkau korbankan hartamu demi engkau menepati janjimu kepada ibumu. Sedangkan aku sudah banyak berjanji kepada Allah. Dan lebih banyak juga aku kemudian mengingkarinya. Kata si ketua perampok ini. Lakin al-an, akan tapi saat ini. Ishhad, saksikan wahai anak. Ana taibun ilallahi ala yadak. Saya bertaubat kepada Allah di hadapan. Allahu Akbar. Lihat tuh. Sekarang saksikan wahai bocah. Aku bertaubat kepada Allah di hadapan. Ini harta sudah di tangan nih. Para perampok itu, anggota perampok sudah megang harta masing-masing. Kira-kira apa kata anggota perampok yang lainnya? Bener nih. Ketua taubat. Ini mau diapain, nih harta sudah di tangan nih. Tapi kata anggota perampok yang lainnya bilang begini. Ya Zaim, wahai ketua. Laqad kunta kabirana fi qat'i tariq. Engkau sudah menjadi senior kami dalam masalah perampokan. Wa antal yauma kabiruna fit taubah.
tapi hari ini engkau juga menjadi senior kami dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Taubatnya pimpinan perampok diikuti oleh taubat anggota perampok. Subhanallah. Apa yang terjadi, Ibu? Semua harta benda yang sudah dirampas itu dibalikin lagi. Dan bukan hanya itu, kafilah dagang ini mendapatkan jaminan keamanan untuk sampai ke kota tujuan mereka. Allah. Dan itu buah dari apa, Ibu? Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, Pak, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berlaku jujur. Wa in ra'aitum fihi al-halakah, sekalipun kalian melihat sekilas akan ada kebinasaan, akan ada kehancuran. Kalau jujur diambil nih harta saya nih. Kalau jujur mungkin saya akan dimarahi nih. Kalau jujur saya mungkin dipecat nih, diomeli nih. Tapi kata Nabi tetap jujur, kata Rasul. Dan Rasul menjamin di akhir hadisnya ini, fa inna fihi an-najah, karena sesungguhnya pada kejujuran itu ada keselamatan, kata Nabi. Dan itu buktinya. Buah dari kejujuran si anak ini, taubat para perampok tuh di hadapannya, Masya Allah. Dan ini nilai-nilai yang datang dari Rasul SAW, yang hari ini sudah banyak diabaikan oleh umat Rasulullah SAW. Ya. Ustaz, kalau kita jujur hari ini kita nggak dapat apa-apa, Ustaz. Begitu cara pandangnya sekarang. Ustaz, kalau kita jujur hari ini, nggak ada cerita tentang kejujuran hari ini, Ustaz. Sekalipun semua orang berbohong, tetap jadi orang yang jujur di tengah kebohongan yang merajalela di hari ini. Karena kejujuran ini, Ibu, benteng kebaikan, benteng terakhir kebaikan dari umat Nabi Muhammad. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, la tazalu hadhil ummah fi khair. Umatku ini akan selalu dalam keadaan baik. Salah satunya apa? Ma'idha qalat sadaqat. Kalau kejujuran masih ada di tengah-tengah umat ini. Jadi kalau jujur udah nggak ada lagi di tengah-tengah umat ini, maka kebaikan apa lagi yang mau diharapkan dari umat ini? Ya kan? Betul tidak, Ibu? Kalau jujur sudah hilang dari umat ini, maka kebaikan apa lagi yang mau diharapkan dari umat ini? Jadi di tengah ketidakjujuran yang merajalela hari ini di mana-mana, Ibu. Dan itu harus kita akui. Jadilah orang yang jujur. Karena kejujuran itu akan mendatangkan apa? Keselamatan. Di dunia dan juga di akhirat. Walaupun sekilas ini akan binasa. Mungkin saya akan dipecat nih, Ustaz. Kata Nabi, jujur. Jujur. Allah. Jujur ini mendatangkan ketenangan, Ibu. Benar tidak? Sehebat apapun seseorang menyimpan kebohongan dalam dirinya, gimana? Kira-kira tenang tidak hidupnya? Gimana pun lah, sehebat apapun, seahli apapun dia menyimpan kebohongan dalam dirinya, yang namanya kebohongan itu tidak akan mendatangkan ketenangan. Tapi kalau jujur, udah bohong kita. Walaupun habis itu kita mungkin akan menanggung resiko, ya apapun itu. Tapi kita tetap tenang. Sebagaimana kejujuran akan mendatangkan keberkahan, Ibu. Ya, jujur itu akan mendatangkan, dalam sebuah hadis Rasul bersabda begini, al-bai'ani, dua orang yang sedang bertransaksi jual beli, bil khiyari, mereka masih punya pilihan, opsi untuk memilih menjual barang atau membeli barang, selagi mereka belum berpisah dari majelis jual beli mereka. Jadi Ibu kalau masih dalam majelis jual beli dengan si penjual atau si pembeli, itu masih punya pilihan tuh. Ya setelah Ibu, saya beli ini Pak, tapi kita masih di majelis nih. Pikir-pikir lagi, kayaknya nggak butuh, ini masih keinginan nih. Pak mohon maaf saya nggak jadi beli. Itu masih bisa di cancel selagi Ibu masih dalam majelis itu. Tapi kalau Ibu sudah selesai dari majelis itu, sudah selesai, tutup buku. Ya. Jadi kalau masih dalam majelis jual beli, Ibu berpikir ulang nggak jadi beli karena masih menganggap ini hanya keinginan bukan kebutuhan misalkan. Akhirnya Ibu bilang kepada si penjual, Pak mohon maaf ya saya nggak jadi beli. Selagi Ibu masih dalam majelis itu boleh-boleh saja. Tapi kalau Ibu sudah nggak di majelis itu lagi, kos sudah. Si penjual berhak. Udah kan kita sudah transaksi jual beli. Gitu. Ya. Jadi kata Nabi, dua orang yang sedang bertransaksi jual beli, mereka masih punya pilihan untuk menjual atau membeli selagi masih dalam majlis. Nah, kata Nabi, jika dua orang ini jujur, wabayana dan menjelaskan kondisi barang yang dijual atau dibeli, burika lahum fi bai'ihima, maka transaksi jual beli mereka akan diberkahi oleh Allah.
Tapi kalau dua orang ini berbohong menutupi aib kekurangan dari transaksi, dari barang yang dijual atau dibeli ini, maka muhiqat, dicabut tuh keberkahan transaksi jual beli mereka. Hidup ini kan kita nyari berkah, betul tidak? Apa-apaan kita berharap berkah kan? Ya kan? Betul tidak, Ibu? Kita berharap berkah dari Allah. Dan salah satu keberkahan itu berasal dari kejujuran kita. Saya pernah, mohon maaf ya, menegur salah satu penjual, Ibu. Jadi dia jual di pinggir jalan buah-buahan, jeruk saat itu. Dipasanglah harga 10.000 per 1 kilo. Akhirnya, namun memang di mobil itu ada yang besar, ada yang kecil buahnya. Akhirnya saya pilihlah yang besar. Saya kasih uang nih 20.000 karena beli 2 kilo. Pak, kalau yang itu harganya 15 kilo. Tapi kenapa Bapak tulis 10.000 ini 1 kilo? Ini untuk yang kecil, Pak. Pak, ini namanya gharar, kata saya. Jujur saja, sudah kalau mau 15.000, Bapak tulis tuh 15.000. Saya tahu ini karena ingin menarik peminat pembeli, ya kan, Bapak. Itu nggak fair namanya Bapak dalam menjual barang Bapak. Ya nggak ada masalah Bapak mau jual 15.000 yang besar, tapi tampang juga itu 15.000. Bapak mau berkah atau mau sekedar laku nih jual Bapak? Kadang-kadang nggak begitu kan ya Bu? Mestinya fair saja kita. Nabi Muhammad tuh kunci kesuksesan dalam perniagaan itu jujur Ibu. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong kepada pembelinya. Ini barang bagus, ini tidak bagus. Ini basah, ini kering, kata Nabi Muhammad. Dan itu membuat simpati orang datang kepada Rasul untuk membeli barang sehingga menjadilah Rasul seorang pengusaha sukses. Kenapa Ibu? Karena kejujurannya. Dan itu yang membuat Khadijah radhiyallahu anha berubah ketertarikannya. Yang awalnya hanya sekedar bermitra bisnis dengan Nabi, tapi akhirnya ketertarikan menjadi istri bagi Rasulullah. Kenapa Ibu? Karena kejujurannya tadi, subhanallah. Baik, itu barangkali untuk hari ini ya, insyaAllah. Nah ini kenapa kemudian kita perlu duduk bersama para ulama, para ahli hikmah. Karena tadi, ya, hikmah itu ibarat cahaya, ibarat air yang akan menyirami satu tanah yang gersang, yang padanya akan tumbuh di atasnya pepohonan, ya, tanam-tanaman. Kenapa kita mengejar hikmah dalam kehidupan ini? Karena hikmah itu menyuburkan hati kita, ya, menghidupkan hati yang mati. Yang mudah-mudahan sampai akhir hidup kita tidak pernah lepas dari majelis ilmu ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, barangkali ada 1-2 yang bertanya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Salah. Syuruk. Baik, bismillah. Untuk sholat sunnah isyraq atau syuruk, Ibu sekalian, itu hadisnya memang Rasul dalam sebuah hadisnya dalam barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, lalu duduk berzikir sampai matahari terbit dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji umroh. Sempurna. Jadi kalau berdasarkan hadis itu memang sholat isyraq itu atau syuruk itu hanya dilakukan di masjid. Ya, kalau di rumah tidak lagi termasuk di antara itu. Karena memang dalam hadis itu secara spesifik sholat berjamaah di masjid. Secara spesifik memang Rasul menyebutkannya. Nah, kalau ibu ingin mendapatkan pahala itu sholatnya di masjid. Wallahu a'lam. Sama-sama. Ada lagi, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan kunut subuh terjadi khilaf di antara ulama. Yang kemudian menyebutkan bahwasanya bahwa salat kunut ini menjadi sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dalam salat subuh, itu memang pendapatnya dari mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau tinggal kunutnya memang sujud sahwi. Kalau mazhab Imam Syafi'i. Tapi tidak semua a'immah, para imam yang kemudian mengharuskan kunut subuh. Jadi tergantung ibu mau ikut mazhab Syafi'i. Kalau ibu ikut mazhab Syafi'i, sujud sahwi. Kalau tidak kepada pendapatnya Imam Syafi'i, maka tidak perlu sujud sahwi. Ya, paham ibu? Satu lagi barangkali. Ya, silakan. Ya. Jadi kenapa ya? Perjalanan dinas mestinya 3 orang. Nah, 1 tim. 1 hari. Mestinya 3 hari, tapi dilakukan 1 hari. Laporannya tetap 3 hari. Jawabannya itu ada pada kalimat Rasul, istafti qalbak, minta fatwa kepada hati. Ya, kalau memang berdasarkan hati bunyi tidak baik, tinggalkan. Ya, maka nggak halal tuh perjalanan dinas yang 2 hari lagi. Tapi mau nggak mau laporannya harus 3 hari, Ustadz, gitu kan? Ya sudah, ibu ambil yang 1 hari, 2 harinya berikan kepada yang membutuhkan saja. Mungkin keperluan membuat parit, membuat, ya itu aja lagi. Tapi yang 2 harinya sudah tidak halal lagi untuk ibu ambil. Tidak. Iya. Walaupun tetap ada celah dosa di situ karena laporannya 3 tapi paling tidak meminimalisir dosa lagi yang bisa kita lakukan. Saya paham, tapi memang disitulah kadang-kadang keimanan kita betul-betul berperan di situ. Iya, kadang memang harus begitu, tapi insya Allah itu menyelamatkan akhirat kita, insya Allah. Saya paham. Ya, apa yang Ibu sampaikan ini, saya mendapati di beberapa jamaah juga pernah curhat demikian. Tapi kalaupun kita tidak bisa melepaskan diri secara penuh dari hal tersebut, paling tidak meminimalisir dosa lagi yang bisa kita lakukan. Walaupun tetap ada celah dosanya di sana. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita cukupkan untuk hari ini ya Bu ya. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak.
ربنا قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur dan jazakallah Ustaz yang telah menyampaikan tausiah menjadi pencerahan bagi kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Baiklah, dan alhamdulillah yang dimuliakan Allah, demikianlah cara kita pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga Allah mencatat aktivitas kita pada pagi hari ini sebagai amal kebaikan kita yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC, apabila terdapat kekurangan serta tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya memohon maaf. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka